Di sini saya pakai yang kepala charger 67 watt. Langsung kita coba colokan. Oke guys, di sini kita coba unboxing lagi ya. Di sini ada cooler atau fan cooler guys ya. Ini untuk main game. Langsung aja kita coba unboxing ya. Coba buka aja nih. Modelnya seperti apa guys ya. Coba lihat nih. Harganya ya masih di 100 ribuan nih. Ya, kalau menurut saya sih masih cukup oke lah ya. Nah, udah guys. Udah kelihatan penampakannya ya. Oke, ini dia. Ya. Ini cooler X6 ya. Modelnya kayak gini. Langsung aja kita coba buka guys ya. Oke, apa nih? Dapat kabel data lagi dan cukup panjang ini guys gulungannya ya. Tuh. Ini juga pakai karet ya, bukan lagi pakai yang kawat diputer-puter gitu ya. Mantap, ini panjang guys ya untuk kabel datanya nih, kabel USB-nya. Jadi bisa leluasa nanti ya ketika kita pakai coolernya nih, ataupun dengan pusat listriknya agak jauh, jadi leluasa ini. Oke, kabel data. Kemudian apa lagi nih? Jadi kita dapat double ya guys ya. Ini ada C2C guys. Nah, jadi ini nanti dari coolernya itu bisa langsung charging ke smartphone-nya. Widih, mantap nih ya. Oke, langsung kita coba lihat teman-teman. Ini untuk unitnya. Jadi seperti ini ya. Tuh, ini tinggal dibuka aja seperti ini. Ya. Oke, dan ini ada manual booknya ya. Coba lihat manual booknya guys. Oke, lengkap banget di sini ya. Nah, kalau kita coba lihat teman-teman di sini, seperti ini guys ya. Ada indikator suhunya juga ya. Keren banget, Kita coba lihat ya. Nanti gimana nih untuk performanya dari X9 ini ya. Oke, dan ini dia untuk coolernya. Cukup gede ya guys ya. Cukup gede ini. Oke, dan kita coba lihat di sini apakah ada tombol-tombolnya. Nggak ada guys ya, ini langsung colok langsung. Ini apa nih? Bukan, kirain ini tombol sebelah sini. Enggak guys, atau apa ini ya? Atau sensor ini pakai gini, tab gini apa ya? Nggak tahu juga nih. Oke, seperti ini. Jadi kalau ini tuh keduanya main ya. Nah, jadi meregang seperti ini untuk capitannya tuh ya. Jadi kalau misalkan dipasang di HP, jadi enak, dia bisa menyesuaikan ya. Tapi ya kalau misalkan cooler seperti ini tuh disarankan tuh jangan pakai casing guys ya. Kalau pakai casing susah dia. Nah, kalau casing seperti ini susah dia tuh. Jadi dia nggak nempel sempurna dengan ini. Jadi harus dibuka guys ya. Nanti kita coba tes di Poco X6 Pro seperti biasa. Kita coba mainkan game selama beberapa match. Dan kita coba pakai cooler ini apakah dia bisa mempertahankan suhunya atau tidak. Oke guys ya. Nah, di sini kita akan coba lihat dulu, atau kita coba lihat nyalakan ya teman-teman. Nanti gimana nih ya untuk performanya. Oke, saya akan beresin dulu nih guys. Guys, nah di sini saya mau coba lihat dulu ya, atau jelasin dulu build quality dari si cooler ini guys. Kalau menurut saya sih ini bahan plastiknya keren ya, premium ya. Tuh, bukan ya plastik seperti biasa gitu guys. Ini tampilannya juga ini keren banget guys. Tuh, lihat ya. Ada indikator suhunya. Di sini juga dia ada lampunya nih. Yang gambar ini tuh dia nyala guys. Ya, cuman di sini dia nggak ada tombol-tombol ya. Tuh, nggak ada tombol-tombol. Cuma dia kelebihannya punya lagi Type-C di sebelah kanan sini. Jadi fungsinya buat nanti dia ngecas ke HP guys ya. Oke, kita coba ya. Kita coba nyalain. Ini ada ini dulu ya. Kita pretek dulu nih. Nah, ininya nih yang bikin nanti dinginnya nih ya, ada thermal padnya nih. Mantap guys ya. Oke. Nah, seperti ini. Langsung aja di sini kita coba nyalakan ya. Nih, kita coba nyalakan. Di sini saya pakai yang kepala charger 67 watt. Langsung kita coba colokan. Oke, ini dia teman-teman. Di sini kedeteksi awal suhunya dia di 25 derajat Celcius ya. Seperti ini suhunya ya. Oke. Dan kita coba lihat teman-teman, masih belum berembun. Ini baru beberapa detik doang ya, dan dia RGB guys.
Tuh, dia lampunya ganti-ganti ya, biru ya. Tadi hijau. Nah, teman-teman. Tuh, sekarang ada ungu ya. Oke. Nah, dia di sini mulai ke 13 derajat Celcius guys dari indikatornya nih. Nah, ini ada lampunya juga di sini. Maksudnya ini bisa nyala tuh kalau misalkan gelap guys. Nah, ya ini. Oke. Kita coba lihat sekarang teman-teman. Mantap. Kita cek dulu suhunya berapa nih di sini. Ini baru beberapa menit aja. Udah 17,8 guys ini ya. 16 dia terus turun ya. Oke. Mantap ini guys. Tuh. Dia terus turun ya. Kalau di sini dia sudah 0,9 ya. Dia kedeteksi di bawah pad ini kayaknya lebih dingin pasti ya di bawah pad. Kalau dari realnya dia sudah 15,6 nih. Ya, mungkin ini udah 1 menitan 15,6. Mantap guys ya. Mantap nih. Dan kita coba tes dulu di sini guys ya. Kita coba tes dulu. Ini nyalain dulu seperti ini. Kita coba pasang ke smartphone-nya ya. Oke, wajib dibuka ya. Ininya wajib dibuka. Kalau pakai yang model kayak gini guys ya. Langsung aja di sini kita pasangkan seperti ini. Oke. Dan di sini juga kerennya nih ya. Dia itu nggak mengganggu tombol power guys. Nih ya. Nah, ini nggak mengganggu tombol power nih. Bentar, fokusnya agak susah nih. Nah, kita coba tarik ya. Hup, tuh dia nggak mijit tombol power untuk capitannya. Dan ini kalau menurut saya sih presisi banget. Dia nempel banget ke si HP-nya ya guys ya. Nanti saya coba tes main beberapa match. Saya perlihatkan di biasa game Call of Duty Warzone guys ya, di Poco 6 Pro ini. Ya, langsung kita coba lihat. Dan saya coba tes dulu di sini menggunakan kabel ini ya. Nah, ini kita pasang dulu ke sini guys. Oke. Nah, kemudian ini pasang ke sini. Pop. Nah, dia ada charging. Cuman memang sih di sini dia nggak kedeteksi pas charging guys. Tapi ya itu aman sih kalau menurut saya. Jadi sebaiknya memang jangan pas charging. Karena nanti dipakainya itu ya sambil di charge ya. Kalau bisa sih pas waktu di charge itu keadaan baterai di bawah 50%. Jangan pas keadaan udah penuh terus di charge teman-teman, itu jangan ya guys ya. Karena ya, tapi kalau misalkan HP-nya ada fitur bypass charging, itu oke banget sih. Kalau ada fitur bypass charging, mantep banget ya. Jadi pakai ini aman. Tapi kalau misalkan nggak ada fitur bypass charging, itu sebaiknya di bawah 50% baru dipasang ini. Charge seperti ini guys. Nah ya, modelnya jadi seperti ini. Tuh. Ini ke sini, ini ke coolernya, ini ke pusat listriknya. Gitu guys ya. Ini kedeteksi 11 derajat Celcius, naik lagi setelah ditempel ke si HP-nya. Oke. Nah, gitu guys. Nah, sekarang di sini saya mau perlihatkan pada teman-teman ya. Di sini saya coba tes ini di Poco X6 Pro. Di sini saya coba tes game COD Warzone. Kurang lebih selama ya 2 kali match ya. Ini match kedua, teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat di situ ya. Untuk suhunya dia masih bisa kejaga, guys. Enggak lebih dari 40-an lebih derajat Celcius. Jadi ini benar-benar bisa terbukti lah bisa menahan si panas HP. Kalau misalkan nggak pakai cooler seperti ini, itu kebayang kan, teman-teman juga pasti lihat ya di tes gaming sebelumnya setelah update itu bisa tembus sampai 44-43 derajat Celcius tanpa menggunakan cooler ya. Seperti itu guys ya. Jadi sebaiknya teman-teman nanti kalau misalkan mau main game di HP-HP performance atau performance tinggi, itu sebaiknya gunakan kipas seperti ini. Oke, itu dia teman-teman ya. Tadi kita sudah coba perlihatkan, untuk hasil uji coba tes ya, dan dia bisa benar-benar mempertahankan suhunya di ya sekitaran tadi teman-teman yang 40-an ya. Itu keren banget sih. Yang penting nggak lebih dari 43 atau 42, 44 fps guys. Ini mantep lah ya, recommended banget. Itu teman-teman ya. Oke, dan kalau penasaran di sini kita coba di ampere ya. Ini sambil kedeteksi seperti ini. Berapa mA di sini kedeteksinya. Oke, kita coba lihat. Ini pakai yang charger 67 watt.
kedeteksi 660 mA, jelas ini aman ya, nggak terlalu tinggi. Jadi dia bisa ngisi secara perlahan, secara sedikit demi sedikit, dan memang sih di sini dia sudah 100% guys. Kalau misalkan dia di bawah 50%, ini bisa tembus sampai 1000-an. Lumayan lah ya, meskipun enggak pas charging kedeteksinya ya. Jadi ketika dicolokan itu gak kedeteksi pas charging gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting ini ada masuk dan tidak lebih dari 2000-an, itu jadi aman banget guys kalau misalkan pakai yang model seperti ini. Nah ya, ini mantap nih, ini keren banget sih kalau menurut saya guys ya modelnya. Oke, itu aja teman-teman ya, yang mau ataupun yang berminat bisa langsung aja cek di deskripsi untuk link pembeliannya ya. Oke, semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman, dan yuk sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.